Kembali lagi di channel TS Movie, kali ini akan membahas film berjudul Three Iron. Sebelum ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe, dan langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan pria yang bernama Tae-suk, yang terlihat sedang menempelkan selebaran poster iklan di pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Keesokan harinya Tae-suk akan kembali lagi untuk mengecek selebaran yang ditempel kemarin, apakah masih utuh atau sudah rusak. Jika sudah rusak artinya di dalam rumah itu sedang ada orang. Dan jika masih utuh kemungkinan rumah tersebut sedang kosong, atau penghuninya sedang berpergian. Setelah itu Tae-suk akan masuk ke rumah tersebut, bukan untuk mencuri barang-barang yang berharga yang ada di dalamnya. Tapi hanya untuk menumpang mandi, makan dan tidur. Dengan kata lain dia hanyalah cuma menginap atau bermalam saja di rumah itu. Sebagai ucapan terima kasih kepada si pemilik rumah, Tae-suk akan membersihkan rumah, dan mencuci pakaian yang kotor, hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh. Tapi itulah kegiatan yang dilakukan setiap harinya sebelum pergi. Dia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah. Sebagai kenang-kenangan, selanjutnya dia akan pergi ke rumah kosong yang lainnya. Kali ini dia masuk ke rumah yang besar dan mewah. Namun tanpa disadari dia tidaklah sendirian di rumah itu, ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok. Sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah tersebut, wanita itu bernama Sanhua, yang merupakan mantan seorang model, yang menikah dengan seorang pria kaya, yang bernama Min Kyu. Pernikahan Sanhua tidaklah harmonis. Karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan, Tae-suk yang masih tidak sadar, sedang diperhatikan sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi makan, mencuci dan juga memperbaiki barang-barang yang rusak. Lalu pada malam harinya, menjelang tidur Tae-suk, menggunakan objek foto tua yang ada di majalah, lalu tiba-tiba Sanhua membuka pintu kamar itu, sontak membuat Tae-suk kaget dan juga malu. Dia tidak sadar ternyata di rumah itu dia tidaklah sendiri. Tak lama berselang, Sanhua menjawab telepon dari suaminya, yang sedang memarahinya. Sementara itu Tae-suk bergegas memakai bajunya dan menuju keluar, untuk meninggalkan rumah itu. Tae-suk mendengar teriakan Sanhua, sekilas dia melihat muka Sanhua yang bonyok. Lalu dia pergi di tengah jalan. Tae-suk memutuskan untuk kembali lagi ke rumah itu, karena kepikiran melihat Sanhua yang sepertinya dalam masalah. Sesampainya dia melihat Sanhua dengan menangis terisak-isak di dalam kamar mandi. Merasa iba dia pun mengambil pakaian kotor milik Sanhua, dan menggantinya dengan yang baru. Sanhua yang sudah selesai mandi, lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Tae-suk. Tak lama kemudian Min Kyu suaminya, kembali melihat ada motor yang terparkir di depan rumahnya. Dia pun marah besar dan menuduh istrinya selingkuh, dan membawa masuk pria lain ke rumahnya. Tae-suk yang berada di luar, tidak dapat menahan emosinya, melihat Sanhua diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Min Kyu yang melihat ada orang asing masuk ke rumahnya, mencoba untuk menelpon polisi. Melihat itu Tae-suk memukul kencang bola golf ke arah Min Kyu berkali-kali, hingga dia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Tae-suk menghidupkan motornya, ia memberi isyarat kepada Sanhua, untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang Sanhua lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu, dan pergi bersama Tae-suk. Dari sinilah petualangan mereka berdua dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong, ke rumah kosong yang lainnya, lalu mereka berbagi tugas. Tae-suk yang memasak makanan, sementara Sanhua yang mencuci pakaian. Di sini Tae-suk sudah mulai menyukai Sanhua. Setelah selesai seperti biasa, mereka berdua berfoto rumah kosong yang selanjutnya. Yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya Sanhua meminta Tae-suk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadi muram, sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Di malam harinya, mereka berdua meminum amer milik sang petinju. Sanhua yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang, ditenangkan oleh Tae-suk. Sanhua yang tak ingin tidur sendirian, meminta Tae-suk untuk tidur dengannya.
Tepat pada tengah malam hari, sang pemilik rumah pulang, seorang petinju yang melihat ada orang asing, yang tertidur pulas di kamarnya, bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Taesuk pun babak belur dihajar oleh si petinju. Beruntung mereka masih berbaik hati, tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Taesuk yang masih emosi karena telah dihajar, memilih menenangkan hatinya, dengan bermain golf di tengah jalan raya. Sanhua yang sudah melarangnya untuk berhenti bermain, namun Taesuk tidak memperdulikannya, dan tiba-tiba bola golf yang dipukul mengenai pengendara mobil. Melihat ada yang terkorban karena ulahnya, Taesuk menangis karena menyesal, lalu ditenangkan oleh Sanhua. Pada malam harinya, mereka berdua pun akhirnya bercocok tanam di rumah kosong tersebut. Dan keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi, menuju ke rumah kosong yang berikutnya, dan di rumah kosong itu mereka menemukan pemiliknya sang pria lansia, yang telah tewas di dapur. Taesuk sudah mengajak Sanhua untuk meninggalkan rumah itu, namun dia memilih memandikan, dan mengkafankan jasad si pemilik rumah itu, lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang. Tak lama kemudian tiba-tiba anak dari si lansia tersebut pulang, terkejut melihat ada orang asing ada di rumahnya. Mereka pun melaporkan Taesuk dan Sanhua ke kantor polisi. Tak lama berselang polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi, dan diinterogasi di ruangan terpisah. Perihal menghilangnya bapak tua si pemilik rumah itu, Taesuk yang enggan buka mulut, membuat polisi menjadi emosi. Taesuk pun dipukul bertubi-tubi. Sanhua yang tak tega melihat Taesuk dipukul habis-habisan, akhirnya dia memberitahu di mana mereka menguburkan jasadnya tersebut. Sementara itu polisi menelpon Min Kyu, suami dari Sanhua, untuk menjemput istrinya, yang telah masuk dalam daftar orang hilang itu. Di kantor polisi dia sempat menyerang Taesuk, dia tak mampu menahan emosinya. Karena Taesuk telah melarikan istrinya. Karena tidak terbukti telah menewaskan lansia tersebut, Taesuk hanya ditahan karena telah membobol rumah orang. Dari bukti-bukti foto yang ada di kameranya, setelah kembali ke rumah Min Kyu mencoba untuk merubah sifatnya. Berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sanhua, tapi sudah terlambat karena dia sudah jatuh cinta kepada Taesuk. Min Kyu yang masih dendam dengan Taesuk, mencoba untuk menyogok polisi, agar mengizinkannya menghajar Taesuk, dengan bola golf seperti Taesuk yang lakukan kepadanya waktu itu. Lalu Taesuk dibawa ke tempat yang sepi oleh polisi. Di sana Min Kyu melampiaskan segala amarahnya, dengan memukul kencang bola golf berkali-kali, ke arah Taesuk yang sedang terborgol. Setelah itu Taesuk dibawa lagi ke penjara, dan di penjara inilah entah bagaimana caranya dia mendalami ilmu invisible, atau mengasah kemampuan bersembunyi dengan mengatur laju gerak tubuhnya. Tanpa mengeluarkan suara, setiap hari Taesuk menjadikan sipir penjara sebagai objek melatih ilmu barunya itu. Sipir penjara itu pun dibuat kesal dengan aksi menghilangnya tersebut. Akibatnya Taesuk sering dihajar dengan pentungan milik sipir. Di tempat lain diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari Sanhua pergi ke rumah kosong yang pernah dia kunjungi bersama Taesuk dulu, hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Kemampuan tersembunyi Taesuk semakin hari semakin baik hingga sipir penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. Min Kyu dapat kabar dari polisi kalau Taesuk akan segera keluar dari penjara, lalu dia mengajak Sanhua untuk pindah dari rumah itu, namun Sanhua menolak. Singkat cerita Taesuk pun akhirnya bebas, lalu dia mempraktekkan ilmu barunya dengan membalaskan dendamnya kepada polisi yang menerima sogokan waktu itu. Setelah itu dia juga memberi pelajaran kepada petinju yang menghajarnya waktu itu. Selanjutnya Taesuk akan pergi ke tempat kekasih hatinya yaitu Sanhua. Malam itu Min Kyu seperti mendengar langkah kaki seseorang. Setelah menyadari tidak ada siapa-siapa, lalu dia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sanhua menyadari kalau itu adalah Taesuk. Setelah suaminya tidur, dia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Taesuk. Mereka pun akhirnya berpandang-pandangan di depan cermin. Tiba-tiba Min Kyu terbangun karena menyadari istrinya tidak ada di kamar. Min Kyu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan untuk pertama kalinya di film ini Sanhua berbicara dan mengucapkan kata aku mencintaimu. Min Kyu berpikir, kalau ucapan itu adalah untuk dirinya, padahal ucapan itu ditunjukkan oleh Sanhua kepada Taesuk. Keesokan paginya Sanhua memasak makan untuk porsi 3 orang. Min Kyu berpikir kalau makanan itu dimasak oleh Sanhua untuk dirinya. Ia masih tidak menyadari kalau tidak ada Taesuk.
yang juga tinggal di rumah itu, dan juga ikut makan tepat di belakangnya. Setelah Min Kyu pergi bekerja, lalu Sanhua menyuruh Taesuk untuk keluar dari persembunyiannya, lalu mereka berdua pun akhirnya bermantap-mantap. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya.